Berbagai kasus dugaan korupsi dan kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat masa lalu serta kasus pelanggaran HAM masa kini menjadi tunggakan aparat penegak hukum, Polri, Kejaksaan, dan KPK RI. Komitmen dan keseriusan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan janji penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu oleh Presiden Jokowi diragukan karena berbagai kasus tersebut masih mandek dan jalan di tempat di tangan aparat penegak hukum. Akibat dinilai stagnan dalam penuntasan masalah korupsi dan HAM, Bakornas LKBHMI PBHMI menggelar konferensi pers yang digelar di Sekretariat PBHMI Jalan Sultan Agung nomor 25A, Guntur, Jakarta Selatan. Syamsu Marlin selaku Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PBHMI menagih janji pemerintah dalam penuntasan kasus korupsi dan pelanggaran HAM di Indonesia. Usai acara, Syamsu Marlin saat diwawancarai Sriwijaya Media mengatakan bahwa acara konferensi pers ini memperingati dua kegiatan sekaligus, yaitu masalah korupsi dan HAM yang terjadi di tanah air. Jadi hari ini kita mengagendakan konferensi pers atau press conference di gedung PBHMI. Hal ini kita lakukan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia yang jatuh pada tanggal 9 dan 10 Desember yang kami singkat dengan Catar HAM. Jadi ada beberapa poin krusial yang menjadi desakan dan rekomendasi LKBHMI secara menyeluruh untuk pemerintah. Yang pertama, kita melihat bahwa dinamika perkembangan hukum dan hak asasi manusia dalam penegakannya di Indonesia masih banyak mengalami jalan buntu dan tak kunjung dituntaskan. Ada beberapa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga saat ini kita nilai hanya menjadi jualan politik atau komoditi politik saat menjelang momentum pemilihan presiden oleh Jokowi. Hal ini yang kita desak untuk segera dituntaskan. Yang kedua, persoalan tindak kekerasan atau represivitas yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan aksi unjuk rasa yang ada di Indonesia di berbagai daerah. Kita bisa lihat bahwa di beberapa video terdapat demonstrasi yang kemudian mendapat tindakan brutalisme atau kekerasan dilakukan oleh aparat. Nah, ini yang kita dorong bahwa Presiden Republik Indonesia harus segera mengevaluasi kinerja Kapolri dalam hal penanganan aksi unjuk rasa tersebut secara represif. Hal ini dalam rangka untuk menjaga citra dan marwah Kepolisian Republik Indonesia sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Kemudian yang kedua, kita juga mendesak kepada Kapolri untuk mengingatkan jajaran anggotanya baik di divisi Propam maupun di Bareskrim untuk kasus kekerasan yang dialami oleh korban pada saat demonstrasi itu untuk segera dituntaskan. Tadi kami sebutkan ada beberapa kasus-kasus diantaranya yang dialami oleh Aan Mamonto yang ada di Polda Sulsel. Itu sudah sangat lama, sudah setahun lebih, namun hingga saat ini masih mengalami jalan buntu dan tidak ada penuntasan baik secara sanksi pidana maupun secara etik. Ini yang kita dorong. Kemudian kita juga dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, kita mendesak Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Jaksa Agung. Jakarta, Sriwijaya Media, Santi mengabarkan.